fenomena langka dan peristiwa besar apa yang akan terjadi. Tanggal 4 Desember 2025 dan tanggal 5 Desember. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam waras-waras wae. Ini yang bikin merinding. Pada tanggal 4 dan 5 Desember 2025, sebuah fenomena langka akan muncul. Bulan berada pada titik terdekat dengan bumi sekaligus dalam fase purnama yang sempurna. BMKG sudah memberi peringatan gelombang tinggi, banjir rob, dan anomali cuaca kemungkinan besar terjadi lagi, terutama yang harus diwaspadai di pesisir Indonesia. Pertanyaannya sekarang, apakah kita sedang menuju puncak siklus bencana akhir tahun? Apakah setelah Sumatera, Tapanuli Tengah, Sibolga, dan Sumatera Barat terkena banjir bandang, kini giliran wilayah lain yang harus waspada? Dan yang paling bikin merinding adalah apakah fenomena ini hanya gejala alam biasa atau ada makna spiritual yang selama ratusan tahun dipercaya leluhur kita. Mari kita bongkar satu persatu. Sebelum kita bedah satu persatu, silahkan tulis doa dan harapan kita semua untuk negeri ini di kolom komentar. Dan bagi sedulurku yang muslim, jangan lupa tulis sholawat. Atas berkat rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, doa-doa kita semua terkabul. Yang pertama, fenomena langka dan peristiwa besar apa yang akan terjadi. Tanggal 4 Desember 2025 dan tanggal 5 Desember, bulan akan berada dalam posisi supermoon, bulan purnama penuh, dan titik parige atau jarak terdekat ke bumi. Fenomena ini membuat bulan tampak 14% lebih besar dan hingga 30% lebih terang dibanding purnama biasa. BMKG secara resmi memberi peringatan bahwa fenomena ini memicu kenaikan pasang air laut dan gelombang tinggi, terutama di daerah pesisir utara Jawa, pesisir Sumatera, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, dan sebagian wilayah Maluku. Pada supermoon sebelumnya, Oktober 2025, banjir rob tercatat di beberapa wilayah pesisir Indonesia akibat tekanan gravitasi bulan yang menguat. Dan pola itu akan terulang lagi. Yang kedua, mengapa fenomena supermoon memicu kejadian yang harus kita waspadai? Fenomena ini bukan sekedar bulan terlihat besar. Ada mekanisme ilmiah yang sudah dibuktikan berkali-kali. Gravitasi bulan yang menguat. Saat bulan berada paling dekat dengan bumi, gaya tariknya meningkat. Ini menyebabkan pasang air laut maksimum atau disebut Paragen Spring Tide. Berikutnya, tekanan atmosfer yang menurun. Supermoon sering bebarengan dengan perubahan tekanan udara di laut. Ketika tekanan rendah mendominasi, permukaan air naik. Yang berikutnya, terjadi angin musiman. Menjelang akhir tahun, angin barat mulai bertiup kuat. Angin ini mendorong air ke arah daratan, memperparah banjir rob. Semua faktor itu bergabung pada satu waktu. Inilah alasan BMKG mengeluarkan peringatan berkali-kali. Supermoon bukan sekedar tontonan. Yang ketiga, apa potensi bencana menjelang akhir tahun? Berdasarkan pola bencana di Indonesia selama 20 tahun terakhir, Desember selalu menjadi bulan yang rawan. BMKG, BNPB, dan ahli geologi mencatat beberapa potensi. Yang pertama, banjir rob di pantai utara Jawa, mulai dari Semarang, Pekalongan, Demak, Tegal, Cirebon, hingga Jakarta Utara. Daerah-daerah ini sering menjadi korban rob. Dengan supermoon Desember, potensi meningkat 2 kali lipat. Yang kedua, banjir bandang di Sumatera belum selesai. Sebelumnya, Sumatera Utara, Tapanuli Tengah, Sibolga, dan Sumatera Barat sudah mengalami bencana hidrometeorologi akibat curah hujan yang ekstrim, kelembapan yang tinggi, dan fenomena IOD negatif yang memicu curah hujan lebih sering dari normal.
IOD negatif diprediksi masih berlangsung hingga pertengahan Desember. Artinya risiko banjir bandang masih ada, terutama di daerah berbukit dan daerah aliran sungai besar. Yang ketiga, tanah longsor di daerah pegunungan, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan sebagian wilayah Papua rawan longsor karena tanah jenuh air di akhir tahun. Jika hujan ekstrim bertemu supermoon yang memicu pasang tinggi, maka berakibat sungai yang meluap, tanah yang retak, dan potensi pergerakan tanah yang meningkat. Yang keempat, gempa tektonik bukan karena supermoon, tapi secara ilmiah, supermoon tidak secara langsung memicu gempa, namun perubahan gaya tidal, tarikan pasang surut dapat memberi penekanan tambahan pada zona megatrust. Dan inilah daerah yang perlu diwaspadai: Mentawai megatrust, Selatan Jawa, Laut Banda, dan Sulawesi Utara Minahasa. Wilayah ini memang memiliki akumulasi energi besar sejak bertahun-tahun. Yang kelima, cuaca ekstrim yang menimpa Indonesia. Fenomena supermoon biasanya berdekatan dengan perubahan suhu permukaan laut, awan konvektif besar, dan hujan badai. Beberapa ahli menyebut Desember 2025 sebagai puncak hujan ekstrim. Yang keempat, mari kita amati dari sudut spiritual Jawa. Fenomena ini bukan hanya dipandang dari sisi ilmiah. Dalam tradisi spiritual Jawa, Sunda, Bali, Bugis, hingga Dayak, bulan purnama parige memiliki makna yang mendalam. Yang pertama, bulan gede, energi alam sedang memuncak. Leluhur Jawa menyebutnya wulan gede, waktu bumi goyang, laut maju, dan angin berubah. Artinya, ketika bulan besar, unsur-unsur alam menjadi tidak stabil. 4 unsur tanah, air, angin, dan api berada pada fase puncak pergerakan. Ini bukan sekedar ramalan, tapi cara nenek moyang membaca gejala alam. Yang kedua, nelayan Jawa dulu tidak melaut saat bulan terlalu terang. Ada pepatah kuno, yen wulan dadi srengenge, ojo cedak marang banyu. Jika bulan seterang matahari, jangan mendekat ke laut. Karena mereka percaya pasang akan naik, ombak akan liar, dan laut membuka pintu. Menariknya, inilah yang sekarang dibuktikan BMKG secara ilmiah. Yang ketiga, dalam sudut pandang spiritual Bali, purnama parige adalah hari penyeimbang karma alam. Dalam spiritual Bali, energi bulan mempengaruhi batin manusia, kekuatan laut, dan keseimbangan bumi. Ketika bulan sangat dekat, laut dianggap bangkit. Mereka menyebutnya Segara Murti, laut yang menjadi hidup. Karena itu, banjir rob dianggap sebagai bentuk pembersihan. Yang keempat, makna spiritual bencana menjelang akhir tahun. Leluhur meyakini bahwa akhir tahun adalah waktu gulung balik nasib, waktu perubahan besar. Bencana dianggap sebagai peringatan, siklus alam, dan cara bumi menata ulang keseimbangannya. Di Jawa, ini disebut ruatan jagat, penyucian bumi oleh alam. Fenomena bulan raksasa dianggap pertanda besar. Air akan membersihkan, tanah akan bergerak, angin akan menguji, dan manusia harus kembali rendah hati kepada alam. Yang kelima, hubungan supermoon dengan bencana besar di masa lalu. Jika kita melihat catatan sejarah, beberapa bencana besar di Indonesia terjadi dekat fenomena bulan besar. Rob besar Jakarta tahun 2007, Rob Semarang Demak 2015, Rob Pantura 2022, dan Rob 2025 Oktober. Semua terjadi dalam jarak dekat fenomena parige. Tentu bukan berarti supermoon menyebabkan bencana, tetapi ia memperbesar efek bencana yang sudah siap terjadi. Yang keenam, wilayah yang harus siaga di akhir 2025. Berikut wilayah yang berpotensi terdampak berdasarkan pola iklim, ilmu geologi, dan data BMKG. Yang pertama, pesisir pantai utara.
Yang kedua, pesisir Sumatera Barat dan Sumatera Utara. Yang ketiga, Selat Sunda dan Selatan Jawa. Yang keempat, Kalimantan Barat dan pesisir Pontianak. Yang kelima, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur. Yang keenam, daerah pegunungan Jawa Barat dan Jawa Tengah. Lalu apa yang harus kita lakukan? Menurut spiritual Nusantara, terutama dalam kepercayaan Jawa dan Bali, ketika bulan berada di puncaknya, hindari berpergian jauh yang tidak penting. Kurangi amarah dan emosi negatif. Perbanyak doa untuk keselamatan. Menjaga keselarasan dengan alam, nyanding bumi, ngeruat diri, dan menghormati laut karena energinya sangat kuat. Energi bulan dianggap mempengaruhi air di laut, air di dalam tubuh manusia, dan emosi manusia. Jika air alam sedang naik, ego manusia harus turun. Jangan sombong, jangan adigang, adigung, adiguno. Suradira Jayaningrat lebur dening pangastuti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.